Sampai saat ini banyak sekali film Korea yang digemari para pecinta film. Beragam genre film Korea juga memberi kesan tersendiri, mulai dari bikin penasaran sampai ceritanya yang bikin sedih. Untuk itu berikut ini Mimin akan merekomendasikan film Korea yang bakalan bikin kamu mewek. Di urutan ke-8 ada Kanola. Film ini bercerita tentang seorang nenek dan cucunya Hyeji yang tinggal di pedesaan di mana tiba-tiba cucunya hilang di pasar karena kerumunan orang. Selang 12 tahun kemudian, Hyeji kembali setelah kejadian pahit dan buruk yang menimpanya dan akan mempengaruhi keseluruhan ceritanya. Kisah emosional dua orang ini pasti akan membuat air mata meleleh, apalagi saat harus melihat sang nenek kesakitan ditambah akting Kim Go Eun yang mengagumkan. Di urutan berikutnya ada My Annoying Brother. Saat kamu menonton film ini, kamu pasti akan setuju kalau kedua pemeran utamanya memiliki chemistry yang kuat sebagai kakak dan adik. Jo Jung Suk yang berperan sebagai seorang kakak, sekalipun konyol tetapi dia benar-benar menjaga adiknya yang tunanetra dan membuatnya bisa menikmati dunia yang sewajarnya. Tidak hanya sken yang mengharu biru, tetapi juga kejadian lucu yang mengenang tawa. Hampir 80% adegan di film ini memang bisa membuatmu menangis. Di posisi selanjutnya ada Miracle in Cell. Kalau ngomongin film Korea paling sedih, maka film ini sangat wajib ada di dalam daftar. Meskipun bisa dikategorikan sebagai drama komedi, tetapi kalian pasti bakal banjir air mata di akhir kisahnya. Ceritanya terjadi di penjara dan berfokus pada seorang ayah bernama Young-go yang tidak hanya cacat mental, tetapi juga dipenjarakan dan dihukum mati karena kejahatan yang tidak dilakukannya. Selama berada di penjara, ia menyelamatkan kehidupan salah satu dari 5 narapidana di selnya, Song Yang-ho. Yang-ho kemudian berjanji untuk membantu Yang-gu dengan apapun yang ia inginkan. Semua keinginan Yang-gu adalah untuk melihat putrinya Ye Seung. Ceritanya kemudian mengikuti 5 narapidana yang mencoba menyulut mukjizat untuk membantu Yang-gu bersatu kembali dengan putrinya. Chemistry ayah dan anak pasti bakal membuat matamu berkaca-kaca karena akting mereka yang tak hanya jenius tapi juga emosional. Di urutan selanjutnya ada One Day. Film drama ini bercerita tentang seorang penyelidik asuransi yang baru saja menjanda bernama Lee Kang-soo yang sedang mengerjakan sebuah kasus tentang seorang wanita bernama Miso yang berada dalam keadaan koma akibat kecelakaan mobil. Suatu hari ia memutuskan untuk mengunjunginya di rumah sakit dan menemukan jiwanya, sementara fisiknya masih dalam keadaan tak sadar. Dia meminta bantuannya untuk mencari tahu penyebabnya. Tonton film ini dan kamu bakal bersimpati dengan kisah menyedihkan saat kisah mereka terbuka satu persatu. Di posisi berikutnya ada Chart, mengisahkan tentang karyawan yang bekerja di pasar dan tiba-tiba semuanya menerima PHK secara sepihak. Pengunduran diri sendiri terjadi karena adanya masalah yang terjadi di perusahaan dan semua karyawan yang sudah tidak lagi muda menginginkan hak mereka untuk mendapatkan pekerjaan mereka kembali. Film ini memang didasarkan pada kisah nyata, jadi jangan heran kalau banyak sekali adegan realistis yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Kesedihan di film ini terletak di bagian ketidakadilan dan bagaimana mereka memperlakukan para karyawan yang semuanya perempuan. Di urutan selanjutnya ada One Way Trip, berkisah tentang 4 orang sahabat yang mengadakan perjalanan. Film ini menyuguhkan alur yang sulit ditebak. Sebelum pergi berangkat Wamil, Sang-woo yang diperankan oleh Suho diajak untuk ikut melakukan perjalanan selama 2 hari 2 malam. Tapi nasib justru berkata lain. Belum sempat bersenang-senang, di tengah jalan mereka mempergoki seorang pria yang sedang memukuli kekasihnya. Bermaksud untuk menolong, mereka justru terjerat dengan masalah hukum dan dikejar-kejar polisi. Dalam aksi kejar-kejaran itu, Sang-woo mengalami kecelakaan dan yang lainnya berhasil diringkus. Bagian akhir dari film ini pasti akan bikin kamu menangis karena menganggapnya sebagai hal yang tidak adil. Kalau kamu cermati, film ini sekaligus mengkritik hukum di masyarakat yang kerap membela di pihak yang salah dan penuh ketidakadilan. Di posisi berikutnya ada Ode to My Father. Berlatar di zaman penjajahan Jepang, saat orang-orang Korea melakukan migrasi untuk menyelamatkan diri dari serangan penjajah. Deoksu terpisah dengan adik sematawayangnya saat ia menggendongnya.
Perpisahan itu menimbulkan luka mendalam karena kesulitan hidup pasca penjajahan. Deoksu melakukan semua yang dia bisa untuk melindungi keluarganya meskipun dalam kondisi yang keras. Dia harus melarikan diri dari peristiwa paling mengerikan itu. Bagian paling emosional dari semuanya adalah ketika dia pada akhirnya bisa bertemu dengan sang adik di hari tuanya. 네가 나보다 좀 더 늙었다고 해서 Di urutan selanjutnya ada My Brilliant Life, berkisah tentang hubungan antara Daesu yang canggung dan Mira gadis cantik yang bermulut kotor. Karena sebuah kecelakaan, Mira terpaksa harus mengandung saat usianya masih 17 tahun. Ditentang oleh keluarga, keduanya memilih untuk menjalani kehidupannya sendiri sebagai suami istri dan berhenti sekolah. Tapi nasib berkata lain. Anak pertama mereka yang sangat diidam-idamkan, Ahrem lahir dengan didiagnosa telah mengalami kelainan genetik yang membuat usianya cepat tua 10 kali dari usia normal. Beberapa tahun kemudian, Ahrem berusia 16 tahun, tapi tubuhnya terlihat seperti kakek berusia 80 tahun. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Sebaiknya kalian tonton saja ya guys. Oke, mungkin cuma segitu aja rekomendasi dari Mimin. Dan jangan lupa untuk di subscribe karena bakal ada part 2-nya. Dan link-link film yang Mimin rekomendasiin bakal ada di deskripsi video ya guys. Bye-bye.